roti tipis yang diolesi minyak, artinya saudara yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ada dua. Saudara diurapi dengan kuasa Roh Kudus, amin. Dan yang kedua, saudara diproses oleh kuasa Roh Kudus, amin. Dua, saudara diproses oleh kuasa Roh Kudus menjadi kesukaan Allah. Kedua, saudara diolesi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi makanan kesukaan bagi Allah. Ada kata ini deh, pembakaran roti. Betul nggak? Ada kata pembakaran roti di situ. Dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti? Ini bukan pembakaran roti tapi wajan. Ingat, ada kata wajan. Ini bukan berarti oven, tapi wajan. Saya kebayangin kalau saya ngegoreng roti. Misalnya saya ngegoreng roti, saya tinggal nggak? Enggak. Misalnya Yuni kan bikin donat ya. Yuni goreng kan, ya? Ditinggal nggak? Diperhatiin nggak? Bayangin itu Tuhan. Kita lagi diproses, lagi digoreng, lagi dibentuk, lagi diproses sama Tuhan. Jadi roti yang tidak beragi. Dan begitu kita diproses, Tuhan ngelihat tuh, Tuhan perhatiin terus, Tuhan ngelihat, jangan sampai gosong ya, dibalik, diputer, supaya nggak gosong. Nah kalau nggak diperhatiin, saudara gosong. Nah itulah Allah kita, Allah yang memperhatikan kesusahan kita, Allah yang memperhatikan kelemahan kita, dan Allah yang mengerti isi hati kita. Inilah Tuhan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Digoreng di atas wajan. Pembauran kita dengan Roh Kudus menjadikan kita manusia Allah. Pembauran saudara dengan Roh Kudus menjadikan saudara adalah manusia Allah. Minyak dan tepung tidak terpisahkan. Kita bergabung dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Minyak dan tepung tidak terpisahkan, yang artinya kita bergabung dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 11. Kita bergabung dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara bergabung dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Saudara mau tahu apa yang ada di isi hati Allah? Amin. Gimana caranya? Berbaurlah dengan Roh Kudus. Gimana Pak cara berbaurnya? Saudara kan punya kamar di rumah, amin nggak? Saudara punya tempat di rumah, amin? Saudara punya tempat di jalan, saudara bisa jalan, saudara bisa diem. Dan di situ saudara bisa mengontak Allah. Pada saat saudara mengontak Allah, dimanapun saudara berada, saudara sedang bersentuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu akan membuat saudara semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Amin. Amin. Saya tidak memberi takaran yang besar kepada saudara, tapi saya memberikan ini dasar dari kekristenan. Gimana caranya saudara meneladani Kristus dan menjadi seperti Kristus? Ya, ayat 4 lagi kembali. Imamat 2 ayat 4. Imamat 2 ayat 4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah yaitu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi. Tidak beragi, ada kata tidak beragi, ini kunci. Tidak beragi apa? Tidak beragi saya bagi atas 2. Ragi yang pertama itu pengajaran yang salah. Ragi yang pertama itu pengajaran yang salah. Ragi yang kedua itu bicara mengenai kedagingan atau dosa. Sekarang kita lihat mengenai pengajaran yang salah. Ragi yang pertama kita bicara mengenai pengajaran yang bersifat duniawi,
Yang ini saya sebut dengan teologi kemakmuran. Saudara tahunya berkat, 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 berkat. Saya bilang, saudara sedang disesatkan. Dan ini teologi yang salah. Pengajaran yang bersifat duniawi. Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Artinya pengajaran yang salah. Waspadalah. Saya pernah ngomong sama saudara ya, kalau saudara tahu, misalnya saudara tahu nih, ahli di bidang Breitling. Saudara tahu ahli di bidang Breitling. Saudara ngelihat jam tangan saya, saudara pasti bilang itu palsu. Kenapa? Karena saudara sudah fasih dengan Breitling. Tapi kalau saudara orang nggak fasih sama Breitling, saudara ngelihat jam tangan saya, saudara bilang, ah itu mungkin asli. Kenapa? Bentuknya kayak bos, gendut. Padahal itu palsu. Jadi, semakin saudara menyelami, semakin saudara tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tambah saudara selami, tambah saudara masuk, tambah saudara tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Amin. Nah, itulah ragi yang salah. Galatia 5 ayat 7-10. Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dulu kita macu diri kita. Waduh, mati-matian kita. Siapa yang bikin kamu begitu? Terus lanjutkan. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia. Ajakan untuk tidak menuruti Allah lagi. Ajakan untuk hidup enjoy. Ayo, silakan. Tuhan Maha Pengampun. Silakan lu berbuat dosa. Siapa? Siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin ini? Terus? Sedikit ragi sudah mengkambirkan seluruh adonan. Sedikit aja kesalahan, satu adonan rusak. Terus? Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga. Siapapun yang mengacaukan kamu, yang membuat kau lari dari kebenaran, dia akan menanggung hukumannya. Saya cuma bilang, hati-hati. Saya benar-benar berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Benar-benar saya berhati-hati. Kenapa? Saya nggak mau salah. Kenapa? Saya tidak mau membawa saudara pada suatu kesalahan. Saya mau saudara belajar. Kita semua belajar. Kita semua sampai ke tingkat sempurna. Kita nggak jadi orang Kristen asal-asalan yang cuma sekedar percaya datang gereja selesai selamat. Tidak. Tapi saudara harus memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan sampai saudara disesatkan. Sekarang ayat 6. Imamat 2 ayat 6. Sedikit lagi, tenang aja. Imamat 2 ayat 6. Korban itu harus dipotong-potong. Kristus itu harus dihancurkan untuk tinggal di dalam banyak orang. Begitupun kita, saudara dan saya, kalau tidak diproses, tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Terus lanjutkan. Lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban saji. Saudara harus digabung dengan Roh Kudus. Saudara harus dipotong-potong. Saudara harus diproses, dituangin minyak, baru saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Hidup di dalam roh itu namanya mematikan kedagingan. Roma 8 ayat 13, gak usah dibuka. Hidup di dalam roh artinya mematikan kedagingan. Pembakaran roti artinya penderitaan badani. Saudara adalah roti yang dibakar. Artinya saudara mengalami penderitaan badani. Apakah yang dimaksud penderitaan badani? 1 Petrus 4 ayat 1. Itu yang dimaksud penderitaan badani.
Bukan berarti saudara sakit-sakitan, saudara lemah atau apa, bukan. Tapi penderitaan badani artinya menanggalkan dosa. Terus 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, meninggalkan perbuatan dosa. Artinya telah menderita penderitaan badani. Gimana sekarang? Proses, Pak. Iya, saya cuma bilang sekarang kita dalam proses. Izinkan dirimu dibentuk, diproses oleh Tuhan. Ayat 11. Imamat 2 ayat 11. Imamat 2 ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari Nggak boleh ada ajaran yang salah, nggak boleh ada dosa di sana. Jadi kalau saudara mau menghadap Tuhan, mau menghadap Bapa di surga, jangan ada dosa. Oke, terus? Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu memakan. Tidak boleh ada madu. Tidak boleh ada madu. Madu apa? Artinya? Madu artinya daya tarik alamiah. Daya tarik alamiah. Jadi begini, saya tidak berjalan dengan kemunafikan. Saudara bisa melihat saya baik, saudara bisa melihat saya benar, saudara bisa melihat saya ini, tapi dimanapun saya berada, saudara, saya harus baik, harus benar. Paulus bilang apa? Jangan ketika aku ada, ketika aku nggak ada pun kamu harus baik. Amin nggak? Banyak orang kan ketika di luar hidupnya kacau balau, begitu masuk ke komunitas yang benar baru benar. Ini artinya apa? Kemunafikan. Jadi kebenaran itu dimanapun saudara berada, saudara tetap benar, dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini tidak boleh diolah dengan madu. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kesalahan. Dimanapun saudara berada, tetap itu yang benar. Jadi Denny di Chosen Generation, Denny di Hildis atau Denny dimanapun, dia Denny yang benar. Jangan cuma di gereja benar, di luar tidak benar. Itu kita harus begitu. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi persembahan bagi Allah, sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup dalam teladan Kristus. Terus lanjutkan. Saudara bisa catat aja ayatnya. Korban tidak beragi, Kristus tanpa dosa menjadi persembahan bagi kita. Kristus menjadi persembahan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 22. Saudara catat aja. 2 Korintus 5 ayat 21. Sekarang ayat 13. Kita langsung ke ayat 13. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Haruslah pakai garam. Garam ada dua nih. Saudara kalau belajar di ensiklopedia atau Wikipedia, saudara akan lihat garam yang pertama fungsinya apa? Mengasinkan. Itu artinya apa? Kasih. Bicara mengenai kasih. Yang kedua fungsinya apa? Mengawetkan. Itu benar. Yang pertama mengasinkan, yang kedua mengawetkan. Ini luar biasa loh. Artinya apa? Saudara adalah roti bundar yang tidak beragi. Saudara sudah melepas diri dari dosa. Saudara harus dibubui dengan garam. Artinya dilengkapi dengan kasih. Dan saudara diproses. Saudara dipakai garam. Ketika saudara sedang diproses, dibakar, saudara dipakai garam. Artinya apa? Ketika saudara sedang diproses, itu tidak lepas dari kasih Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa saudara diproses? Kenapa
saudara diproses? Saya bilang sama saudara, kenapa saudara diproses? Mungkin saudara bilang, Tuhan kau kejam banget, kau Tuhan, saya ngalamin begini bertahun-tahun. Saya bilang sama saudara, saudara mengalami ini bertahun-tahun supaya saudara menjadi sempurna sama seperti dia sempurna. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya saudara tidak lepas dari kasih Allah. Begitu saudara tahu sampai titiknya, saudara bilang, siapa yang bisa melepaskan aku dari kasih Allah? Dulu aku pernah ngalamin gini dan aku melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa sekarang aku tidak percaya sama penyertaan itu? Amin. Garam itu melambangkan kasih. Kalau saudara lihat di Matius 5 ayat 13, gak usah dibuka. Itu garam bicara mengenai kasih. Kalau garam sudah tawar, dengan apa diasinkan? Yang kedua, garam juga bicara mengenai pengawetan. Artinya, kasih Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan itu abadi buat saudara dan saya. Saudara diproses, dibentuk sama Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah melepaskan kasih itu dari saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau saudara diizinkan untuk diproses, berarti saudara diizinkan untuk dibentuk menjadi serupa dengan dia. Roti ditambah minyak dibubui garam, artinya pembentukan, bukti kasih Tuhan yang abadi, yang tidak ingin kita hilang. Dalam proses kita diberi jalan keluar, seperti ditulis di 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena Dia setia, dia mengasihi saudara. Terus karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. nggak akan. Kalau saudara masih diizinkan sampai saat ini, berarti saudara kuat. Terus Amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. bersamaan ada pencobaan, ada jalan keluar. Permasalahannya yang kita lihat cuma masalahnya. Kita nggak pernah lihat jalan keluarnya. Sebenarnya Tuhan telah menyiapkan kita jalan keluarnya. Kita cuma pusing sama masalahnya, tapi kita nggak pernah lihat tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang kita. Dan inilah bukti kasih Tuhan. Roti yang diproses harus dibumbui dengan garam. Kasih Tuhan itu abadi dan tidak pernah lepas dari saudara. Amin. Tidak pernah lepas. Kalau saudara diizinkan, diproses, dibentuk sampai hari ini, saudara dimasukin ke dalam, saudara masuk ke dalam api, saudara ditumbuk, digiling, saudara dibentuk. Saya cuma bilang, Tuhan ada di sana dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada di sana dan Tuhan tetap memperhatikan. Permasalahannya apa? Apakah kamu memperhatikan Tuhan atau tidak? Sekarang ayat 14 terakhir. Enggak, bukan. Imamat 2 ayat 14. Imamat 2 ayat 14, jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandum. Bingung kan? Ada emping, ada apa? Kenapa? Ini gandum ternyata gandum muda ditumbuk, jadi melebar, jadi dibentuk jadi lebar, dan ini disebut emping gandum. Sekarang saya tanya sama saudara, hulu hasil apa artinya? Hulu hasil di sini diterjemahkan hulu hasil, sebenarnya tidak tepat. Yang sebenarnya adalah buah sulung. Buah sulung. Tapi saya nggak mau ngomong di sini mengenai buah sulung, karena kalau ngomong di sini buah sulung, berarti bingung. Banyak orang bilang, wah kasih buah sulung tiap awal tahun kan, betul nggak? Ditodong buah sulung, betul? Buah sulung. Hulu kilir di penghujung hasil musim hasil gandummu. Ya, itu terjemahannya salah sebenarnya. Buah sulung. Buah sulung. Nah, saya singkat ya. Buah sulung apa artinya? Kalau saudara dipaksa orang, kasih buah sulung, persembahanmu, hasilmu 1 bulan, kasih ke Tuhan. Udah gitu lu utang-utang.
Buah sulung yang dimaksud, kalau di firman Tuhan, kehidupan orang Israel dulu cuma 3. Bertani, berternak, ya kan? Bertani, berternak, betul kan? Betul kan? Kalau saudara memberi buah sulung, nih, ternak, beranak, domba. Yang pertama lahir itu buah sulung, itu yang terbaik. Seterusnya, kan ada beranak lagi. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3, beranak, ada 4. Nah, buah sulung itu artinya yang terbaik yang pertama. Bukan semua penghasilanmu lu kasih. Bukan itu maksudnya. Buah sulung yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah hasil yang terbaik yang pertama. Oke, sampai sini ngerti? Coba lihat Rut. Dia panen. Itu hasil pertamanya, yang terbaik. Dia kasih ke Tuhan. Setelah itu dipanen lagi. Betul lah? Betul lah? Saudara baca Rut. Dia panen lagi berikutnya. Itu buah sulung. Buah sulung yang pertama yang terbaik. Oke, sampai sini ngerti? Nah, itu. Hasil yang terbaik kau persembahkan buat Tuhan. Itu yang disebut buah sulung. Oke, sampai sini. Tapi kalau saudara mau mempersembahkan seluruh penghasilan saudara, silakan. Kenapa enggak? Tapi bukan karena paksaan. Oke, tapi karena pengertian, pemahaman yang benar. Jangan jadi salah. Amin. Sampai sini ngerti? Paham, jelas? Jadi saudara harus bertumbuh ya. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus hidup taat. Saudara harus bertumbuh. Oke? Kita udah teriak-teriak nih, udah begini rupa. Kalau saudara nggak bertumbuh juga, rumah kata. Gimana pacarannya bertumbuh? Saudara harus bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorry, maaf ya. Kalau bicara mengenai buah sulung, kita skip dulu. Gak usah diperdebatkan. Nanti jadi musik. Yang penting saudara udah ngerti sekarang apa arti buah sulung itu. Kalau saudara mau mempersembahkan, persembahkan yang